barang siapa yang berpuasa di hari Asyura, itu seperti halnya dia menghapus 1 tahun dosa yang dia lakukan sebelumnya. Sampai waktu Al-Fakir di Tarim, ketika hari Asyura, waktu pertama kali saya di sana itu saya kaget. Waktu hari Asyura, saya itu melihat di bawah bantal saya, ketika pada hari itu terdapat ada salah satu hadis menyebutkan fa inna lillahi fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Allah Subhanahu wa taala setiap harinya itu punya waktu tertentu untuk menggerojokkan pemberiannya kepada kita semua. Maka apa yang hendaknya kita lakukan? Katanya Rasulullah, ala fata'arradulah, maka hendaknya kita mengetengahkan diri kita untuk mendapatkan pemberian-pemberian yang Allah turunkan kepada kita. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberi kesempatan untuk menangi atau menemui bulan Muharram, bulan haram, bulan yang mulia. Dan di dalam bulan mulia itu terdapat satu hari yang terdapat kejadian yang sangat besar. Banyak kejadian besar, banyak kejadian istimewa yang terjadi di hari itu. Yaitu di tanggal 10 bulan Muharram atau yang biasa kita kenal dengan hari Asyura. Di dalam hari Asyura terdapat kejadian yang sangat banyak dan istimewa-istimewa. Salah satunya pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun. Dan pada hari itu juga Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun di Laut Merah. Dan pada hari itu juga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh beserta rombongannya di dalam kapal ketika banjir bandang. Dan di hari itu pula Rasulullah SAW memberi kiswah kepada Ka'bah dan lain-lain, sangat banyak banget. Sampai kalau waktu kita di Tarim di hari Asyura setelah maghrib itu ada yang namanya Masjid Ba'alawi. Nah di Masjid Ba'alawi itu dibacakan kejadian-kejadian yang terjadi di hari Asyura. Banyak. Saya nggak ingat satu-satu ya, tapi banyak, luama soalnya. Banyak Bang. Nah terus apa yang harus kita lakukan? Itu kejadian istimewa, itu waktu yang istimewa. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bersyukur dengan cara yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena sebagian orang, ya, sebagian kelompok bersyukur dengan menyakiti dirinya. Ada yang pakai pisau itu pedang ditotukkan bahasa Indonesia ditotukkan itu. Gini kan loh. Dipukulkan. Nah, dipukulkan ke kepalanya. Kadang ada yang menggepuk-gepuk, memukul-mukul dirinya. Nah itu cara bersyukur yang salah. Salah dalam berpikir. Penyakit dalam pikiran itu salah banget. Dan di dalam bulan Asyura Rasulullah SAW telah memberikan kita cara-cara kita untuk bersyukur. Bagaimana caranya itu? Ada banyak. Yang pertama, dengan cara meluaskan, melapangkan harta kita, waktu kita kepada keluarga kita. Diajak traktir, diandokkan ya. Atau kalau misalkan sedang puasa, kan disunahkan juga puasa pada waktu hari Asyura itu. Sehingga dikatakan barang siapa yang berpuasa di hari Asyura itu seperti halnya dia menghapus 1 tahun dosa yang dia lakukan sebelumnya. Jadi kita puasa di hari Asyura sama saja dengan kita membuka lembaran baru.
Ada juga yang mengatakan dalam salah satu riwayat, barang siapa yang puasa di bulan Asyura, di hari Asyura, maka seakan-akan dia puasa 1 tahun penuh, puasa sunnah. Faka'annama shamat dahra. Kembali lagi, cara kita bersyukur di hari Asyura yaitu dengan apa? Meluaskan harta kita atau waktu kita kepada keluarga kita. Kita belikan apa? Makanan untuk berbuka yang enak-enak gitu ya. Kita belikan apa? Skincare misalkan, atau kita belikan apa? Emas ya, cincin, anting ya. Sampai waktu Al-Fakir di Tarim ketika hari Asyura ya, waktu pertama kali saya di sana itu saya kaget. Jadi ketika hari Asyura, Masya Allah, orang-orang di sana itu sangat mengamalkan yang namanya tausiatul iyal. Sampai apa? Jadi ketika saya pertama kali di sana, waktu hari Asyura, saya itu melihat di bawah bantal saya, ketika pada hari itu terdapat makanan yang banyak. Coklat, wafer, uang. Ketika tak buka, loh, punyanya siapa ini, Rek? Ternyata semua anak kamar kayak gitu. Jadi di bawah bantalnya itu ada coklat, wafer, permen, jajan, terus uang. Ternyata per orang itu menyelipkan makanan atau uang di bantalnya orang-orang yang ada di kamarnya masing-masing. Saya kepikiran gini, enak ya kalau hari Asyura, seandainya hari Asyura terus di bawah bantal saya ada uang terus, ini enak gitu. Karena dalam salah satu hadis disebutkan man wassa'a ala iyalihi fi yaumi Asyura wassa'allahu ta'ala ala nafsi fi sana. Barang siapa yang meluaskan hartanya di hari Asyura, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan hartanya, waktunya dalam 1 tahun penuh. Insyaallah kita bisa mengamalkan ini semua, amin. Terus kemudian yang pertama kita tausiatul alal iyal. Yang kedua apa? Puasa tadi. Yang ketiga mengusap apa? Kepalanya anak yatim. Tapi jangan diusap saja. Diusap sampai dikei ya. Diusap tok yo seakan sudah napa? Mau sampai diusap tok gak ono apa-apa nih ya. Itu. Diingatkan juga tausiatul alal iyal. Terus setelah mengusap anak yatim, selanjutnya adalah mandi. Ya, mandi di hari Asyura. Kenapa kita disunahkan mandi? Karena ada salah satu riwayat yang mengatakan ketika pada hari Asyura air Zam-Zam itu mengalir ke semua aliran yang ada di seluruh dunia. Ya, jadi yang nggak sempat ke mana? Ke Mekah, ke Madinah, mandi di rumahnya masing-masing ketika hari Asyura. Mungkin kalau kita di sana mau mandi juga dimarahi sama askar ya. Ya, jadi salah satu cara yang paling enak untuk mandi air Zam-Zam kapan? Di hari Asyura di rumahnya masing-masing, dituwuk-tuwukno. Nah, mau pengadus banyu Zam-Zam kira ya. Ya. Terus setelah itu ziarah kepada orang-orang soleh, kepada para habaib, kepada para solihin. Di hari Asyura kita berziarah, sowan. Kita minta nasihat-nasihatnya. Begitu juga yang kita lakukan di Tarim. Jadi ketika sore hari biasanya itu kalau di Jawa itu apa? Bikin bubur ya kan, ater-ater. Nah, kalau di Tarim kita apa? Kita bareng-bareng menuju ke salah satu habaib. Kita minta ujangan beliau, kita minta nasihatnya. Dibacain qasidah, rasanya tenang banget. Terus setelah itu ziarah solihin, kita berziarah ke orang-orang yang soleh. Setelah itu kita iyadatul mardo. Apa? Menjenguk orang yang sakit. Itu juga disunahkan ketika hari Asyura.
Jadi semua itu ada lagi satu lagi, memotong kuku. Memotong kuku itu juga salah satu hal yang dianjurkan ketika di hari Asyura. Jadi semoga kita semua bisa melakukan amal-amalan yang dianjurkan di hari Asyura. Agar apa? Agar kita mengamalkan fa inna lillahi fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arrudulah. Karena hari Asyura itu Allah sudah ngasih tahu, hari itu saya memberikan pemberian. Apa yang harus kita lakukan? Ala fata'arrudulah. Maka hendaknya kita mengetengahkan. Fata'arrudu itu mengetengahkan. Kalau misalkan ada hujan, ya, kita tuh metu gitu loh, metu mengetengahkan kita di tengah-tengah hujan agar kita kena hujan. Lah dengan mengamalkan semua yang saya sebutkan tadi, itu kita mengamalkan ala fata'arrudulah. Dan semoga kita semua diberikan taufik sama Allah, diberikan pertolongan, diberikan hidayah, dan diberikan kemudahan untuk bisa melakukan amalan-amalan di hari Asyura agar kita bisa menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin.